Bayangkan sebuah situasi di mana satu peristiwa bisa mengubah harga bahan bakar di pompa di seluruh dunia, membuat biaya belanja kebutuhan pokok naik drastis, bahkan mengubah rute kapal yang mengangkut barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Dan yang lebih mengejutkan, perselisihan yang menjadi sumber masalah ini bukanlah perang antar dua negara yang baru terjadi, tapi sudah berlangsung selama lebih dari 4 dekade. Saat ini, dunia sedang menatap satu konflik yang berlangsung di wilayah Timur Tengah. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang kini memasuki hari ke-47. Ini bukanlah perselisihan biasa. Ini adalah masalah yang bisa memengaruhi keamanan, ekonomi, dan kehidupan kita semua di seluruh dunia. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa perselisihan ini bisa mencapai titik yang sangat kritis? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan informasi terbaru, analisis mendalam, dan berita terpercaya yang kami sajikan setiap minggunya. Terima kasih banyak. Latar belakang dari sahabat hingga musuh. Untuk memahami apa yang terjadi sekarang, kita harus menengok kembali ke masa lalu. Tahun 1950-an, Iran dan Amerika Serikat adalah sekutu yang sangat erat. Amerika bahkan membantu mengembangkan berbagai sektor di Iran. Namun semuanya berubah secara drastis pada tahun 1979. Ketika terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai Revolusi Iran. Peristiwa ini menggulingkan pemerintahan yang saat itu berkuasa, dan sejak saat itu, hubungan kedua negara mulai memburuk. Sejak saat itu, Iran masuk dalam daftar negara yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional Amerika Serikat. Sementara dari sisi Iran, mereka menyebut bahwa Amerika Serikat berusaha menguasai wilayah dan kepentingan negaranya. Perselisihan ini berlanjut selama puluhan tahun, dan akhirnya mencapai titik puncak yang kita saksikan saat ini. Akar permasalahan, apa yang diperdebatkan? Ada beberapa hal yang menjadi sumber perselisihan, dan yang paling utama adalah masalah program nuklir Iran. Pada tahun 2015, kedua pihak beserta negara-negara besar lainnya berhasil menandatangani perjanjian yang disebut JCPOA. Dalam perjanjian itu, Iran setuju untuk membatasi kegiatan pengayaan uraniumnya sebagai imbalan atas pencabutan sebagian sanksi ekonomi yang memberatkan negara tersebut. Namun, keadaan berubah lagi pada tahun 2018. Pemerintah Amerika Serikat saat itu memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut dan bahkan menerapkan sanksi yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Sejak saat itu, Iran mulai meningkatkan kembali kegiatan pengayaan nuklirnya. Saat ini, menurut laporan Lembaga Pengawas Nuklir Dunia, tingkat pengayaan uranium di Iran sudah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat perjanjian masih berlaku. Lalu apa pendapat kedua pihak? Dari sisi Amerika Serikat dan sekutunya, mereka khawatir bahwa kegiatan ini bisa menjadi langkah awal untuk mengembangkan senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan dunia. Sementara itu, dari sisi Iran, mereka menegaskan dengan tegas bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan hanya untuk keperluan damai, seperti pembangkit listrik dan penelitian untuk keperluan medis. Mereka juga menyatakan bahwa hak menggunakan energi nuklir adalah hak yang dimiliki setiap negara, sesuai dengan peraturan internasional. Tekanan yang diberlakukan ekonomi dan militer. Untuk menekan pihak lain agar mau menuruti keinginannya, kedua pihak menggunakan berbagai cara, dan dampaknya terasa sangat besar. Dari sisi Amerika Serikat, mereka menerapkan dua bentuk tekanan utama. Pertama, adalah tekanan ekonomi berupa sanksi yang sangat ketat. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat Iran. Nilai mata uang negara ini anjlok drastis. Harga kebutuhan pokok dan bahan bakar melonjak tinggi.
Banyak perusahaan asing yang menarik diri dari pasar Iran, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan semakin meningkat. Kedua adalah tekanan militer. Amerika Serikat memperkuat kehadiran pasukannya di wilayah sekitar Iran dan bahkan menerapkan blokade di Selat Hormuz. Wilayah ini sangat penting bagi dunia karena sekitar sepertiga dari seluruh pasokan minyak dunia melewati jalur ini setiap harinya. Jika jalur ini terganggu, dampaknya akan terasa di seluruh penjuru dunia. Sebagai tanggapan, Iran juga mengeluarkan berbagai peringatan. Mereka menyatakan bahwa jika tekanan dan blokade ini tidak dihentikan, mereka berhak untuk mempertahankan diri dan bahkan berpotensi mengganggu jalur perdagangan di wilayah sekitar. Iran juga menyebut bahwa tindakan yang dilakukan Amerika Serikat adalah bentuk pelanggaran kedaulatan negara dan intervensi yang tidak dibenarkan. Dampak yang terjadi tidak hanya untuk kedua pihak. Konflik ini bukan hanya masalah yang dialami oleh Iran dan Amerika Serikat saja. Dampaknya sudah dirasakan di seluruh dunia, dan ini yang membuat masalah ini menjadi sangat serius. Salah satu dampak yang paling terasa adalah di bidang ekonomi. Sejak konflik memanas, harga minyak dunia naik sekitar 45% dalam waktu yang relatif singkat. Kenaikan harga ini berimbas langsung kepada kita semua. Harga bahan bakar menjadi lebih mahal, biaya transportasi naik, dan hampir semua jenis kebutuhan pokok juga ikut meningkat. Hal ini menimbulkan tekanan pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk di negara kita sendiri. Selain itu, jalur perdagangan maritim juga terganggu. Banyak perusahaan pengiriman barang yang akhirnya memutuskan untuk mengubah rute perjalanan mereka guna menghindari risiko yang ada. Akibatnya, biaya pengiriman barang menjadi lebih tinggi dan proses perdagangan menjadi lebih lambat. Ketegangan ini juga mulai menyebar ke negara-negara tetangga. Keadaan keamanan di wilayah Timur Tengah menjadi semakin tidak stabil, dan hubungan antar negara di dunia juga mulai terpengaruh. Ini menunjukkan betapa saling terhubungnya keadaan di satu wilayah dengan kehidupan di seluruh dunia. Sebelum kita lanjutkan membahas upaya penyelesaian dan prospek ke depan, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian semua. Jika kalian belum menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi, silakan lakukan sekarang juga. Dengan berlangganan, kalian akan selalu mendapatkan update terbaru, analisis yang mendalam, dan konten informatif lainnya yang kami siapkan khusus untuk kalian. Jangan sampai ketinggalan informasi penting yang bisa memberikan wawasan baru bagi kalian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Upaya damai dan prospek ke depan. Mengingat betapa besarnya dampak yang bisa terjadi, berbagai upaya sudah dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan cara damai. Berbagai negara seperti Rusia, Tiongkok, dan negara-negara tetangga di wilayah Timur Tengah berusaha menjadi perantara. Bahkan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kedua pihak untuk duduk bersama dan berdialog. Namun upaya ini tidaklah mudah. Kepercayaan antara kedua pihak sudah sangat menurun setelah peristiwa yang terjadi selama bertahun-tahun. Selain itu, keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan dan syarat dari perundingan. Satu pihak menginginkan penyelesaian yang berbasis pada hukum internasional, sementara pihak lain lebih menekankan pada perlindungan kedaulatan dan kepentingan nasional mereka. Menurut informasi terbaru yang kita miliki, kedua pihak berencana untuk mengadakan pertemuan perundingan dalam minggu ini. Lokasi dan waktu pasti pertemuan ini masih dirahasiakan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses. Banyak orang berharap bahwa kesempatan ini bisa menjadi momen untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua pihak. Namun, ada juga yang memperingati bahwa risiko terjadinya eskalasi konflik tetap ada, terutama jika perundingan ini tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan. Sebagai kesimpulan, mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas. 1. Konflik ini berlangsung lebih dari 4 dekade, dan kini telah memasuki hari ke-47,
yang menjadi puncak dari berbagai perselisihan yang sudah lama ada. 2. Isu utama yang diperdebatkan adalah program nuklir, yang berawal dari perjanjian yang pernah dibuat dan kemudian dibatalkan. 3. Tekanan diberikan melalui sanksi ekonomi dan penguatan kehadiran militer, yang berdampak luas baik bagi kedua pihak maupun dunia secara keseluruhan. 4. Dampak yang terasa meliputi kenaikan harga barang dan jasa, gangguan perdagangan, serta ketidakstabilan keamanan di wilayah sekitar. 5. Upaya damai terus dilakukan, namun masih menghadapi berbagai tantangan, dan kita akan segera mengetahui hasil dari pertemuan perundingan yang akan datang. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa menyelesaikan perselisihan melalui jalur damai dan dialog adalah hal yang sangat penting. Setiap keputusan yang diambil saat ini akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadaan dunia ke depannya. Bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan ini? Apakah kalian berharap perundingan akan berhasil mencapai kesepakatan, atau justru khawatir akan terjadinya eskalasi konflik? Silakan tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah video ini. Kami sangat menantikan tanggapan dari kalian semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti saluran kami untuk mendapatkan informasi terpercaya. Dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga membutuhkan wawasan mengenai topik ini. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.